Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku semuanya. Siang. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Saya absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini ada Vika. Mana Vika? Sakit. Sakit, Pak. Ya, kita doakan semoga lekas sehat kembali ya. Hari ini kita sampai ke materi yaitu berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Belum tahu. Oke. Baik. Kita akan pelajari apa sih itu berpikir komputasional, kemudian apa yang nantinya akan kalian pelajari setelah belajar materi ini, kemudian nanti tujuannya itu apa. Oke. Kelihatan ya? Jadi, ya, keterampilan berpikir komputasional berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada tujuannya dengan kehidupanmu, ya. Terutama di era abad ke-21. Berarti mulai dari tahun 2000. Kalau abad ke-21 berarti era tahun 2000 ke atas, ya. Nah, yang ada hubungannya dengan 4C. Apa itu 4C itu? Nah, itu dapat dibaca. 4C itu apa aja? 4C yaitu critical thinking, kritis, Ya. kreativitas, komunikasi, Ya. dan kolaborasi. Ya, ada 4 ya. 4C itu yang pertama, C yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi. C yang kedua yaitu creativity atau kreatif. Yang ketiga yaitu adalah communication, komunikasi. Ya, kalau komunikasi berarti dua arah. Yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi, bekerja sama. Nah, 4C ini yang nantinya difokuskan setelah kalian memahami materi berpikir komputasional. Ya. Jadi tujuannya itu, ya. Semua ada yang tanyakan? Oh, belum ada. Oke. Nah, rumusan masalahnya yang pertama yang akan kita bahas, yang pertama adalah apa itu berpikir komputasional? Yang kedua, apa saja prinsip berpikir komputasional? Ya, Mas Viko bisa minta tolong nanti kalau saya bilang next, tombol arah kiri ditekan, ya. Oke. Silakan Mas Viko next. Oke. Tujuannya yang pertama adalah murid dapat mengenali dan mengingat konsep dasar berpikir komputasional. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan coding. Jadi sebelum kalian belajar coding, membuat aplikasi sederhana, kalian perlu belajar berpikir komputasional. Yang kedua, dapat menjelaskan keterkaitan berpikir komputasional dengan cara berpikir logis dan memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah bisa dipikir, oh bagaimana ya cara memecahkan masalahnya. Bukan malah nangis atau marah-marah sendiri ya, atau minta bantuan orang tua atau nyalakan teman ya. Enggak. Yang ketiga, murid dapat menguraikan bagaimana berpikir komputasional diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari, sama dengan yang nomor 2 tadi ya, menyelesaikan masalah sehari-hari. Termasuk ngerjakan PR Pak, bisa jadi ya. Yang terakhir, murid dapat memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah nyata. Oke.
Lanjut, Mas Vito. Nah, saya minta bantuannya. Ini di depan ini ada gambar apa? Apa? Tuntung. Gambar apa? Ayo. Gambar apa? Oh ya, ada labirin, peta. Peta apa? Apa almarhum? Peta? Peta hutan, oke. Labirin, maze, ya. Peta hutan, oke. Yang mau maju, oke. Kecil lah, kecil. Cluenya adalah batu anak menuju tendanya. Oke. Sip. Terima kasih Adil. Ada jalan yang lain kan? Coba itu. Ada jalan yang lain. Itu ada jalan yang lain kan? Oke. Ada jalan yang lain kan? Ada yang mau menunjukkan? Siapa? Ayo, ada yang mau menunjukkan jalan lainnya? Almarhum. Ayo, ada jalan yang lainnya lagi selain kedua ini. Jalannya yang dipilih Adil ya. Selain dia lewat sini, bisa juga belok ke sini. Lewat ke sini. Oke, kemudian ada lagi, selain lurus bisa lewat sini, ya. Nah, mana ya? Oh, ke sini ya. Ya, ke atas sini bisa, tapi terlalu jauh ya. Atau bisa ke bawah ke sini ya, sama aja ya. Nah, tujuannya sama. Oke, terima kasih Mas. Next. Oke, ada lagi. Sekarang kalau tadi kalian tinggal menggambar saja, menggaris. Sekarang harus ada perintahnya. Kemanakah kelinci harus pergi? Nah, ini si kelinci ingin memakan sayur-sayuran. Ya, jadi kelinci itu tidak hanya memakan wortel, karena kehidupan di alam, kelinci itu makan sayur, rumput-rumputan. Oke, jadi di sana gambarnya sayur mayur. Ya. Nah, ini ada petunjuknya di sini. Yang pertama, maju, belok kiri, sama belok kanan. Maju, belok kiri, belok kanan. Oke, coba bintang. Dari posisi kelincinya di sini, arah mana yang harus dituju? Maju, belok kiri, belok kanan. Oke, maju. Oke, Farel setelah maju, belok kanan. Setelah itu kiri, kanan. Mana sih? Gak salah kiri.
Belok kemana? Kiri, ke sini berarti? Oke. Setelah belok kiri, Raisa, belok kemana? Lurus nabrak. Belok kanan, oke. Setelah belok kanan, ada jalan lagi, pertigaan. Kanan. Belok kanan. Arman, setelah belok kanan, ada pertigaan lagi. Belok kemana, Man? Belok ke kiri apa ke kanan? Oh, kiri. Belok ke kiri apa ke kanan? Kiri mana? Kiri. Oh, kiri. Deh. Belok ke sini. Kanan ke kiri kok. Ya. Ayo, belok kemana? Kiri mana? Iya, belok ke kiri. Pencet. Setelah belok ke kiri, belok ke mana lagi? Kiri lagi. Adel. Setelah belok kiri, belok ke mana, Adel? Kanan. Setelah belok kanan, belok ke kiri. Lurus apa belok? Belok ke mana? Luki belok ke mana? Kiri. Setelah itu lurus apa? Belok ke mana? Terus belok ke lurus. Setelah belok kanan. Adakah cara yang lain? Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi ada 4 jalan ya. Meskipun ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau ini hanya ada satu ya. Hanya ada satu jalan. Ya. Nah, kalau tersesat ya nggak bisa balik. Ya. Menggunakan arah-arah ini. Ada belok kanan, belok kiri, lurus atau maju ya. Pak, Anda mundur nggak ada? Ya. Nggak ada mundur. Perintahnya hanya maju, belok kanan, kiri. Itu aja. Belok kiri, belok kanan ya. Oke. Nah, ini permainan ini tadi yang sudah kalian lakukan itu adalah salah satu contoh dari berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Next. Nah, ini pengertiannya ya. Boleh dicatat. Nah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, jadi komputasional itu berasal dari kata komputer. Jadi berpikir secara komputer atau berpikir secara ya seperti komputer. Nah, komputer itu ada yang namanya programnya. Siapa yang membuat programnya komputer? Manusia, betul. Manusia. Ya, jadi komputer itu nggak bisa membuat programnya sendiri, harus ada pembuatnya, atau nama kerennya adalah developer, pengembangnya. Nah, developer. Ya. Jadi dikembangkan terus. Kalau kalian biasanya bermain game online, kan ada versi alpha, versi beta, ya kan? Versi beta 1, beta 2, terus kemudian rilis. Nah, kemudian ada update, lah itu namanya pembaruan dari developer atau pengembang. Jadi dikembangkan terus. Kalau ada bug atau kesalahan, biasanya sing gamer ini tahu. Ya, kalau ada bug, ya bug tulisannya ya. Ya. Nah, ini berarti kesalahan pada program itu, maka si
developer atau pengembang yang akan memperbaikinya. Bagaimana tahu? Ya dari kalian ini yang mencobanya. Nah, sama. Jadi kalian di sini tuh dilatih untuk berpikir secara komputer. Bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari secara komputasional. Cara menyelesaikan masalah sehari-hari secara komputasional atau berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Apa Pak? Lah supaya nggak bingung. Ya apa sih cara memecahkan masalah secara komputasional? Nah seperti itu ya. Oke, next itu. Nah, yang pertama adalah dengan cara decomposition atau bahasa Indonesianya pemecahan masalah. Nah, decomposition itu lah bahasa Jawa sih. Bahasa Indonesianya pemecahan masalah. Artinya apa? Memecahkan masalah kompleks gede ya, katakanlah buku ini ya, kompleks ini dibagi menjadi yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, Raisa, contohnya bagaimana, Sa? Memecahkan masalah besar menjadi masalah yang kecil-kecil. Bagaimana cara memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil? Gimana? Pak Nuraini. Oke, perhatikan ke sini. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Memecahkan masalah besar ya menjadi bagian-bagian yang kecil. Contoh. Masih ingat kegiatan minggu kemarin? Tugasnya apa? Mendekorasi kelas. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, apa saja yang kalian butuhkan untuk mendekorasi kelas? Plastik. Pastinya kalian mikir, apa ya? Oh, yang pertama, temanya. Temanya apa ya? Kemarin temanya apa? 17-an. One Piece. Temanya apa kemarin? Oh, kebudayaan. Ya, kebudayaan. Budaya. Yang kedua, menentukan bahan apa yang akan digunakan. Plastik. Saya pakai kertas, karton. Pak, saya pakai koran. Pak, saya pakai apa yang kemarin plastik bekas. Pak, saya gambar sendiri, Pak. Gunung apa? Batiknya itu, Pak. Pak, saya motong dengan kertas yang sudah jadi. Pak, saya ngecat, Pak. Kemudian apa? Membagi tim kerja. Yang bagian daur ulang siapa, bagian membuat keris siapa, membuat candi-candian siapa, batik siapa, dan lain sebagainya ya. Kemudian membuat dekorasi sesuai tema ya, dekorasi sesuai tema. Oh, temanya belasan kebudayaan wes. Ini hias gunanya dari bahan bekas ini kebanyakan warna merah. Karena sesuai dengan hari kemerdekaan warna merah ya. Sama ada putih-putihnya seperti di garis-garis itu kan bisa tinggal nah ya seperti itu ya. Nah itu oke. Jadi karena ada hubungannya merah putih ya kemerdekaan, jadi warnanya merah putih kebanyakan ya. Oke, contoh lagi. Manda, apa yang kamu lakukan saat perutmu mules? Apa? Diberi minyak apa? Oh, diberi minyak kayu putih, minyak goreng bukan. Kemudian kalau masih mules, ke toilet langsung buang air besar atau ada yang dilakukan terlebih dahulu? Langsung, berarti mama masih pakai celana langsung buang air besar gitu ya? Apa yang dilakukan kira-kira?
buka pintu toilet, masa baru pintu langsung bles ini. Dibuka dulu. Masuk dengan kaki kiri. Kemudian apa? Pintunya ditutup. Kemudian dikunci. Ya. Oke, lanjut. Next. Yang kedua, ya tadi ya decomposition ya, pemecahan masalah. Sekarang adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Artinya apa? Mengidentifikasi kesamaan atau pola-pola tertentu untuk memecahkan suatu masalah ya, atau untuk menemukan solusi. Polanya bagaimana? Contoh ya, next. Aira bisa maju? Sini Ra. Bagaimana urutan pola ini? Oke. Pola yang pertama kira-kira titik-titik di siapa? Aira. Di siapa? Di gambar aja di gambar. Gini ya, ini. Ya nggak apa. Bisa. Ya terus. Bintang ya. Kemudian yang kedua. Terus setelah itu apa? Ada di luar lagi. Ya sudah ya terus bisa ya. Rai mau pelas kan Ro. Apa ya lanjut. Yang terakhir. Faro. Oke, beri tepuk tangan untuk Aira. Aira. Hadiah buat kamu. Oke, siap. Nah, polanya yang pertama bintang kuning, bola biru. Bintang kuning, bola biru. Dari sini kita bisa tahu selanjutnya pasti bintang, bola, kemudian bintang. Oke. Yang kedua, segi 5, segi 3, segi 5. Pasti selanjutnya segi 3. Ya, segitiganya 2 kali, kemudian segi 5 1 kali. Nah, kalau ini persegi 3 kali, lingkaran 2 kali. Kemudian persegi 3 kali lagi. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Yang pola seperti ini. Oke, contoh. Jam makan kalian. Oke. Ada jam makannya jam berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalam sehari semalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 pagi. 6 pagi terus jam 2 siang terus apa sudah selesai? Oh, malam nggak makan. Oh, berarti makannya hanya jam 2 pagi dan jam 6 pagi dan jam 2 siang itu apa? Kalau Nugi makannya jam berapa aja Nugi? 1 jam. Kalau pagi jam berapa?
Jam 1 jam 2 Setengah 7 nanti kamu. Oke, kalau siang makan enggak? Ya, sore. Makan jam berapa? Jam berapa pergi makan di? Jam 3. Oke. Kemudian kalau makan Makan. jam berapa malam? Setengah 7 malam. Oke. Ira kan soal boyo. Ini kalau kalian lakukan berulang-ulang untuk Lucky dan adanya, berarti kalian sudah menerapkan pola atau pattern recognition. Oke. Contoh lagi. Misalkan Maulana nggak masuk, tapi izinnya nggak masuknya setiap hari Senin. Bisa diteni. Mesti setiap hari Senin nggak masuk. Wah. pengen upacara. Tiap Senin nggak masuk. Lah, polanya apa? Polanya adalah Maulana tidak masuk setiap hari Senin. Contoh saja ya. Kemudian ada lagi, setiap waktunya olahraga nggak masuk. Kok terus-terusan? Berarti polanya setiap olahraga tidak masuk. Oke. Next. Yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi. Ya, abstraksi itu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil yang penting-penting saja. Saya ulangi, abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak penting dan mengambil yang penting saja atau merangkum. Oke, seperti merangkum. Oke, next. Contohnya apa? Mas, ayo, coba tebak. Yang pertama, aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi. Tapi bukan di rumah. Aku di mana? Ya, besok jawaban di restoran. Nah, kata kuncinya di sini adalah yang pertama, Tidak di luar. membeli makanan. Ada meja, ada kursi, bukan di rumah. Suatu tempat bisa membeli makanan, ada meja, ada kursi, bukan di rumah. Nah, ini adalah kata-kata pentingnya. Bisa di restoran, bisa di mana lagi? Warung, di mana lagi? Warkop, mana lagi? Yang ada di sekolah namanya apa? Kantin. Bisa di mana? Perpustakaan. Ada mejanya, ada kursinya, bukan di rumah nanti. Oke. Yang kedua, aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Pensil. Pensil. Oke. Pensil. Kata yang penting, kata yang mana aja? Alat tulis. Oke, untuk menulis. Kemudian panjang dan runcing. Oke, di sekolah alat tulis bentuknya panjang, runcing. Di sekolah apa itu? Pensil. Bisa pensil, bisa bolpen, seperti itu. Oke, coba lagi ya. Bang harus gambar. Aku ada di sawah. Aku tumbuh di sawah. Ya, aku tumbuh di sawah. Adi. Pak Adi. Bukan ular. Aku ada di sawah. Bukan ular. Belut. Bisa dimakan. Belut. Rasaku manis. Belut. Apa? Hah? Aku ada di sawah. Ini. Aku ada di sawah. Punya sisi seperti ular. Bisa dimakan. Apa? Oke, salah. Ya, seperti itu. Oke.
Yang terakhir. sih sama tuh. Kamu belasan. Oke, yang terakhir adalah berpikir algoritma atau algoritmik thinking. Nah, artinya apa? Menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis. Langkah-langkah prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Contohnya apa? Next. Oke. Mana urutan yang benar? Ada yang mau menjawab? Mana? Kameramennya mau. Apa? Messi. Oh, nggak kelihatan. Kameramennya ke kanan. Messi mau maju. Aku. Kameramennya, Pak. Kameramen, Pak. Ayo. Hah? Ayo, 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 ayo. Ayo kan. Ayo. Ayo ya. Messi bisa? Oke, ayo Messi, dikasih nomor. Ini bulatan merah. Sesuai urutannya. Ayo maju. Kameramen. Itu Oke. Satu, dua, Salah. empat, lima. Oke, terima kasih. Jawabannya adalah betul. Oke, terima kasih Mes. Iya. Oke, ya, betul. Jadi ini ya, yang pertama adalah ini membuat mie sehat. Mengapa sehat? Karena ada sayurnya. Yang pertama, sayurnya harus direbus dulu. Ya, nggak boleh lama-lama supaya vitaminnya tidak larut dalam air. Yang kedua, ditaruh di mangkok. Ya. Yang ketiga, baru minyak dimasukkan ke dalam panci. Maka, kalau sudah minyak ditiriskan, kemudian ditambahkan bumbu dan air yang ini caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Ini gambarnya gini seperti ini. Ini setting ya. Bukan ini yang biasanya kamu makan ya. Oke. Oke, ada yang tanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, mas next. Oke, tolong diklik. Oke, sebentar. Bisa. Oke, ini ada permainan. Oke, baik. Perhatikan gambar di depan. Ya, di depan. Ya, di depan. Nah, di sini ada berbagai jenis permainan yang dihasilkan oleh coding. Ya, ya, ini permainan yang dihasilkan dari coding. Ya, jadi nanti kalian tujuannya sebelum lulus itu bisa membuat salah satu dari permainan ini. Oke. Ya, silakan permainan.
Ya. Nah, oke. Kita coba yang ini satunya. Oke, kita coba yang ini. Oke, yang ini ya. Connect the dots. Oke. Oke. Connect the dots. Coding for kids. Kita mulai dari level 1. Oke. Cara menggambarnya Saking mulai Lego. arah mana dulu? Atas, bawah, kanan, kiri. Kanan. Kanan dulu. Atas, kiri. Nggak bisa. Oke, saya. Kanan. Gantian. Udah gak tahu. Aja kita meceng. Udah gak pegel ya jadi gini. iPhone anjir. Iki ini loh. Kanan ya. Tapi kayak apa sih tak kono. Kemudian mana dulu? Bawah kanan itu ya. Oke. Ini lah dari naik. Oke, coba. Berapa kali ini? Bawah kanan 1, bawah kanan 2, bawah kanan berapa kali? 3 ya. Oke, 3. Kemudian setelah itu naik ya. Naik. Oke, kemudian setelah naik ke kanan ke kiri. Ke kiri. Kemudian diulangi berapa kali? Gelap. Bukan ngono kok. Oke, coba ya kita. Oh, nggak bisa. Oh, bentar. Oh, keliru ternyata. Apa? Pakai ini ya. Kita pakai ini dulu. Terus apa? Bawah. Oke. Setelah bawah, kanan ya. Oke. Setelah itu kita pakai ini lagi. Atas. Setelah atas, kanan kiri. Kiri. Oke. Ya. Oh ya, silakan ke toilet. Oke, Mas Vito tolong di next apa tombol itunya di Oke, ya, benar. Mandas teman. Oke. Duh. Oh, kurang dikasih. Oke, seperti itu ya. Ya. Ini adalah game nanti yang kami ciptakan kami buat setelah pembelajaran coding. Nah, ini dari sana, sudah ada dari sana ya. Oke, baik, ada yang ditanyakan? Oke. Dari kesimpulannya, di era digital saat ini, digital ya. Halo. Tepuk tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Di era digital saat ini, oke, silakan. Ya. Jadi di era digital saat ini, berpikir komputasional bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan, tapi juga untuk kalian juga, termasuk saya. Ya. Supaya apa? Supaya kita nanti ketika perubahan zaman yang lebih maju, kita tidak kaget. Oke, ada yang tanyakan? Tidak. Oke, ada yang tanyakan? Tidak. Itu. Jadi kesimpulannya berpikir komputasional itu tujuannya di sini saya rangkum ada 5. Yang pertama membantu menyelesaikan masalah dengan mudah, ya dengan lebih mudah, membuat keputusan yang lebih baik,
mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Jadi nggak anggur, ya, nggak nganggur, nggak boleh ngawur. Yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Assalamualaikum. Oke, yang terakhir membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya, ini yang terakhir yang penting ya, adaptasi dengan teknologi. Lanjut Mas. Next. Oke ya, lanjut. Ada tanyakan? Oke, nggak ada. Lanjut. Oke, kalau tidak ada, baik, terima kasih untuk materi hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan materi ya coding dan kecerdasan artifisial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Oke, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Ayo Mas Ferel. Ferel, oke duduk ayo. Kepala dilipat, kepala ditundukkan, tangan dilipat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini pelajaran bahasa Inggris, ya, buku codingnya dimasukkan, lanjut dikeluarkan buku bahasa Inggris. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.